Got on my leather jacket Thriller. The show ain't nothing iller. Man, Kebijakan moneter, baik itu kebijakan uang dekat maupun uang longgar, memiliki dampak signifikan terhadap pengendalian inflasi di Indonesia. probably get familiar. 1. Kebijakan uang ketat atau tight monetary policy. Tujuan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat untuk menekan inflasi. Caranya, Bank Indonesia atau BI meningkatkan suku bunga acuan atau BI rate, menaikkan cadangan wajib minimum atau GWM untuk bank-bank komersial, untuk melakukan operasi pasar terbuka dengan menjual surat berharga negara. Nah, di sini ada dampak-dampaknya. Yang pertama, ada penurunan inflasi, yaitu dengan suku bunga yang lebih tinggi, biaya pinjaman menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya dapat mengurangi permintaan konsumen dan investasi, serta mengurangi tekanan inflasi. Terus yang kedua, ada pengaruh terhadap ekonomi. Meskipun efektif dalam penurunan inflasi, kebijakan ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi karena konsumen dan investasi menurun. Yang ketiga, ada dampak pada nilai tukar. Suku bunga yang lebih tinggi dapat menarik investasi asing, memperkuat nilai tukar rupiah, dan membantu mengendalikan inflasi impor. Kebijakan uang longgar, loose monetary policy. Tujuan meningkatkan jumlah uang yang beredar untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Biasanya diterapkan saat inflasi rendah atau ekonomi melambat. Cara: Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan, melonggarkan persyaratan GWM, atau membeli surat berharga negara untuk memasukkan lebih banyak uang ke dalam perekonomian. If you don't know by now, then you should probably get familiar. Dampak: peningkatan inflasi. Meningkatnya jumlah uang beredar dapat memicu permintaan yang lebih tinggi, yang berpotensi menaikkan harga barang dan jasa. Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan biaya pinjaman yang lebih murah, konsumsi dan investasi meningkat yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Potensi defisit nilai tukar. Jika kebijakan ini berlangsung terlalu lama, dapat menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah dan meningkatkan inflasi impor. Adapun kesimpulannya, secara umum, kebijakan moneter yang ketat lebih efektif dalam menekan inflasi, namun harus diperhatikan bahwa kebijakan ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi jika diterapkan terlalu lama. Sebaliknya, kebijakan moneter longgar dapat merangsang pertumbuhan tetapi berisiko menyebabkan inflasi tinggi jika tidak diatur dengan hati-hati. Di Indonesia, Bank Indonesia menggunakan kedua kebijakan ini secara dinamis untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pengendalian inflasi.